Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 21. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengendarai Senzu, seperti kilat besar yang melintas di langit, berlari kencang menuju kota militer Mufeng. Karena kekuatan Tan Yun telah meningkat pesat, dia sekarang dapat memainkan 70% dari kecepatan Senzu yang luar biasa yang dihormati manusia. Hanya dalam 1,5 bulan, Tan Yun tiba di kota militer Mufeng dan keluar dari istana para dewa. Tuan Jing, apakah Anda di sini untuk melihat Nona Xuanyuan? Prajurit ajaib yang menjaga mansion menyambut Tan Yun dengan antusias. Setelah Tan Yun tersenyum dan setuju dengan pihak lain, dia melangkah ke istana para dewa, melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh mansion, dan menemukan putri lembut Xuanyuan, berjalan di taman belakang istana para dewa. Halaman belakang. Rower, Xuanyuan Rou, yang sedang mengobrol dengan putrinya, tiba-tiba mendengar suara pikiran dan pikiran yang akrab di telinganya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat Tan Yun mengenakan jubah ungu, tersenyum ke arahnya. Xuanyuan Rou menekan bibirnya, berubah menjadi bayangan, dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Tan Yun memeluk Xuanyuan Rou, dan setelah berbalik beberapa kali di atas rumput, dia mengatur penghalang kedap suara, meletakkan Xuanyuan Rou di tanah, dan dengan kasar mencium bibir merah terang Xuanyuan Rou. Tan Yun, putriku sedang menonton. Xuanyuan Rou mendorong Tan Yun menjauh, dengan apik. Tan Yun menutup telinga, dan memeluk Xuanyuan Rou di tangannya lagi. Setelah ciuman panjang, dia melepaskan Xuanyuan Rou dan berkata dengan tulus, "Aku ingin membunuhmu." Saya juga. Wajah Xuanyuan Rou yang menakjubkan menunjukkan senyum bahagia, dan dia menarik Tan Yun ke depan Sueying Tianzun. Putri telah melihat ayah. Sueying Tianzun, yang sudah menjadi negara abadi kelas 9, menertawakan Tan Yun. Iya, Tan Yun tersenyum. Setelah melangkah maju dan memeluk putrinya, dia bertanya, "Xiaoying, apa yang kamu cari sebagai seorang ayah?" Mendengar itu, senyum di wajah Sueying Tianzun dan Xuanyuan Rou menghilang. Tan Yun, ada begitu banyak orang di sini, datang ke kamarku dan katakan. Setelah Xuanyuan Rou berkata, dia memimpin Tan Yun dan Sueying Tianzun ke kamar lantai 2 istananya. "Xiaoying, ayo bicara dengan ayahmu." Xuanyuan Rou berkata sambil menatap Sueying Tianzun. "Ibu yang baik." Setelah Sueying Tianzun menjawab, dia memandang Tan Yun dan berkata dengan ekspresi serius, "Ayah, putriku datang ke alam Dewa Hongmeng kali ini untuk memberitahumu bahwa Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme keduanya telah dipromosikan menjadi para dewa. Alam asal. Petik 2. Sekarang telah berganti nama menjadi Dewa Asal dan Dewa Leluhur Kekacauan." Mendengar ini, wajah Tan Yun berubah drastis. Apa? Mereka telah dipromosikan menjadi Dewa Leluhur. Alasan mengapa suara Tan Yun berubah ketika dia mendengarnya adalah karena dia tahu bahwa untuk dipromosikan dari yang tertinggi menjadi Dewa Leluhur, tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga perlu memahami dunia dan jalan besar untuk dipromosikan. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu lebih jelas bahwa dalam keadaan normal, 100 tertinggi bukanlah lawan dari Dewa Leluhur. Dalam keadaan linglung, Tan Yun merasa bahwa jalan balas dendam, seolah-olah di depannya, meluas ke cakrawala. Setelah waktu yang lama, Tan Yun menghela nafas, "Saya tidak berharap mereka dipromosikan menjadi leluhur." "Ayah, jangan putus asa." Sueying Tianzun berkata, "Putri percaya bahwa kerajaanmu akan datang dari belakang dan membunuh mereka semua." Melihat putrinya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Ya." Sekarang dia telah menyempurnakan pagoda ruang dan waktu dewa tertinggi untuk ayahnya, suatu hari dia akan memiliki kekuatan untuk membunuh dewa leluhur primordial dan leluhur primordial. Tuhan, yah, jangan bicarakan ini, katakan sesuatu yang bahagia. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan 2 menara ruang dan waktu dewa berkualitas tinggi dari ring, dan memberikan satu kepada ibu dan anak perempuan Xuanyuan Rou. Kemudian, keluarga 3 orang mulai berbicara dan tertawa tanpa henti. Malam tiba. Tianzun Mufeng, yang telah kembali dari perjalanan, segera memerintahkan pengurus rumah tangga tua untuk mengadakan perjamuan dan membersihkan Tan Yun. Ketika Haoiwei kosong, makan malam selesai. Selanjutnya, Tan Yun menemani Xuanyuan Rou di kota militer Mufeng selama 7 hari sebelum pergi bersama putrinya ke Mufeng Tianzun. Di luar kota Mufengjun, Tianzun Mufeng menyaksikan Tan Yun mengemudikan Senzu, membawa sosok Tianzun Sueying pergi, dan ada ekspresi kebingungan di matanya yang berlumpur.
Karena selama 7 hari Tan Yun tinggal di Istana Dewa, Tianzun Mufeng merasa bahwa Tan Yun dan Tianzun Sueying selalu tak terpisahkan. Pada awal periode, Mufeng Tianzun berpikir bahwa Tan Yun dan Sueying Tianzun sedang jatuh cinta, tetapi dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Tan Yun terkadang menatap mata Sueying Tianzun dengan warna cinta ayah yang kuat. Mungkinkah Sueying Tianzun adalah putri Yuner? Mufeng Tianzun bertanya-tanya di sini, tiba-tiba, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, tidak mungkin. Suan Yuanrou di samping melihat penampilan Mufeng Tianzun dan tersenyum, kakek, apa yang kamu bicarakan pada dirimu sendiri? Uhuk-uhuk. Mufeng Tianzun terbatuk ringan dan berkata, Rower, kakek memiliki sesuatu untuk dikatakan di dalam hatinya untuk waktu yang lama, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Kakek, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Suan Yuan Ruying tersenyum. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air. Setelah Mufeng Tianzun mengatur penghalang kedap suara, dia berkata, Rower, sebenarnya, kakek telah melihatmu atau Yuner ribuan tahun yang lalu, itu tidak mudah. Juga, sorot matamu saat melihat Sueying Tianzun mengungkapkan rasa cinta yang mendalam. Tatapan ini hampir persis sama dengan mata Yuner saat melihat Sueying Tianzun. Rower, kakek benar-benar penasaran, apa hubungan kalian bertiga? Setelah itu, Tianzun Mufeng melihat Suan Yuanrou menunjukkan sedikit rasa malu, dan buru-buru berkata lagi, tentu saja, ini hanya rasa ingin tahu kakek. Jika tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya, jangan katakan itu. Mendengar ini, Suan Yuanrou mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, kakek, ada beberapa hal yang belum waktunya untuk memberitahumu. Jangan khawatir, aku akan mengatakan yang sebenarnya ketika waktunya tepat. Bagus. Mufeng Tianzun berkata sambil tersenyum. 2,5 bulan kemudian, ketika Tan Yun sedang mengemudikan Shenzhou dan membawa putrinya dan berada 1 bulan jauhnya dari kota militer tertinggi, tiba-tiba, Sueying Tianzun di ruang pelatihan Shenzhou berkata kepada Tan Yun, ayah, ada 3 nafas dari alam Raja Dewa kelas 9 terkunci. Kamu, 3 napas ini mengandung niat membunuh, dan sepertinya mereka ingin melakukan sesuatu padamu. 3 orang dari alam Raja Ilahi kelas 9 sedang mengintai di lautan awan di depan sejuta makhluk abadi. Mendengar ini, Tan Yun, yang berdiri di Shenzhou, berkata dengan suara tenang, Xiao Ying, pihak lain memiliki 3 pembangkit tenaga listrik di alam Raja Ilahi kelas 9 sekaligus, sehingga mereka dapat memiliki tulisan tangan yang begitu besar, dan mereka juga bisa menjadi ayah satu-satunya kekuatan Qiyu adalah keluarga Yuqi. Nyonya kedua dari keluarga Yuqi, Wei Qiqing, dibunuh untuk ayahnya. Tampaknya anggota keluarga Yuqi sedang menyergap di sini, menunggu ayahnya meninggalkan kota tentara Qingtian dan pergi ke kota tentara tertinggi pada jalan menuju ayahnya. Xiao Ying, jika ayah akan berurusan dengan mereka, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Kamu akan berurusan dengan mereka nanti. Tianzun Sueying di ruang pelatihan berkata sambil menyeringai, ayah, jangan khawatir, ada 3 Raja Dewa kelas 9 di daerah itu. Di depan putriku, yang lemah tidak berbeda dengan semut. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, oke, terserah bayi perempuan untuk pamer untuk ayahnya. Setelah itu, Tan Yun mengendarai Shenzhou, dan kemudian terbang ke depan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, sebuah suara tua yang mengandung niat membunuh tanpa akhir keluar dari langit, anak Jing Yun, berhentilah untuk orang tua itu. Berdengung. Di tengah getaran kehampaan, seorang lelaki tua bertopeng dari alam Raja Ilahi kelas 9 menembak jatuh dari lautan awan yang luas, dan langit menghalangi jalan Tan Yun. Keciut. Pada saat yang hampir bersamaan, 2 tetua bertopeng dari tahap Raja Ilahi kelas 9 ditembak jatuh dari lautan awan dan muncul di belakang Tan Yun Shenzhou, menghalangi mundurnya Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening dan melirik 2 orang di belakangnya. Segera, tatapannya tertuju pada lelaki tua di depannya, dan dia berkata dengan ringan, Pak Tua, saya ingin tahu apa yang Anda lakukan untuk menghentikan pemuda ini. Benda lama. Orang tua itu mendengar kata-kata itu, dan matanya yang berlumpur menunjukkan ekspresi marah. Sebagai tetua agung dari keluarga Yuqi, tidak ada yang berani menghinanya selama ribuan tahun. Penatua agung menekan amarah di dalam hatinya, mengeluarkan jari kurusnya, dan menunjuk Tan Yun dengan marah, kamu tahu apa yang telah kamu lakukan dalam pikiranmu sendiri. Menurutmu apa yang bisa dilakukan orang tua itu?
Tan Yunpi tersenyum dan berkata tanpa senyum, biarkan saya menebak. Jika saya tidak salah menebak, apakah Anda bertiga dari keluarga Yuchi? Alasan kenapa aku datang untuk membunuhku adalah karena aku membunuh Wei Chiqing, kan? Pada saat ini, Penatua menyeringai dan berkata, brengsek, hari ini lelaki tua itu ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Segera, Tetua Agung melihat ke tetua kedua dan ketiga di belakang Tan Yun, dan berkata, hentikan Jing Yun untuk mencegahnya melarikan diri. Aku akan membunuhnya. Ledakan. Langit tiba-tiba runtuh, dan angin agung dan kekuatan Raja Guntur memenuhi tubuh Tetua Agung. Dia naik ke udara dan muncul di atas Tan Yun, dengan telapak tangan kanan yang tipis dan berkayu, dan tiba-tiba menekan Tan Yun. Segera, telapak tangan raksasa-raksasa yang dibentuk oleh kekuatan Raja Angin dan Guntur, dengan kekosongan yang runtuh, menyelimuti Tan Yun. Penatua Agung sombong, dan bahkan Raja Dewa kelas 9 biasa akan mati atau terluka oleh telapak tangannya sendiri. Adapun Kaisar Suci kelas 5, Tan Yun pasti akan mati. Tepat ketika dia percaya bahwa pada saat berikutnya, Tan Yun akan ditampar sampai mati oleh telapak tangannya sendiri, dan adegan berikutnya membuatnya sangat panik. Sangat putus asa. Namun, dia tiba-tiba merasakan napas tirani kekuatan alam abadi, yang menyebar keluar dari ruang pelatihan di belakang Tan Yun. Segera setelah itu, seorang Li Ying terbang keluar dari ruang pelatihan, melayang ke langit, dan bergegas menuju telapak tangan raksasanya. Pada saat ini, permukaan tubuh Sui Ying Tianzun memadatkan tirai cahaya kekuatan abadi, dan tubuhnya begitu saja secara paksa menghancurkan telapak tangan raksasa angin dan kekuatan Raja Guntur, dan langsung muncul di langit, tangan giok itu berbalik dan menjadi besar. Penatua menepuk alisnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tetua Agung tidak bisa membuat reaksi apapun. Xiao Ying mempertahankan hidupnya. Ketika Tan Yun buru-buru mengingatkannya dengan keras, telapak tangan kanan yang ditampar Sui Ying Tianzun ke arah sesepuh itu tiba-tiba menutup. Bang! Dia menamparkan tetua di dada. Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada sesepuh runtuh, tulang rusuknya hancur, dan organ dalamnya terluka parah. Penatua Agung merasa hitam di depannya, dan kemudian, langit berbalik dan jatuh dari kehampaan. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun naik ke langit dari Senzu, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, meraih leher sesepuh, dan menyapu ke Senzu lagi. Pada saat ini, tetua kedua dan tetua ketiga di belakang Senzu memandang Li Ying di atas kepala Tan Yun. Mereka berdua membuka mata lebar-lebar dan berseru, Sui Ying Tianzun. Penatua kedua berkata dengan cemas, anak ketiga, lari. Kami bukan lawannya. Oke, lari. Penatua ketiga memerah dengan cemas, berteriak dengan tenggorokannya, dan penatua kedua menua menjadi dua sinar cahaya, membumbung ke langit. Di depan Tianzun kelas 9 yang bermartabat dalam keadaan abadi, kalian berdua masih ingin lari. Ketika suara acuh tak acuh Sui Ying Tianzun terdengar, Tan Yun melihat putrinya menghilang dari kehampaan. Detik berikutnya, tampaknya dua anak perempuan muncul di belakang tetua kedua dan tetua ketiga pada saat yang sama, menamparkan masing-masing dari belakang kepala mereka. Tan Yun tahu bahwa bukan putrinya yang menghilang begitu saja, tetapi karena putrinya bergerak terlalu cepat, dia tidak bisa menangkap gerakannya sama sekali. Tidak, apa, ledakan. Suara teriakan para tetua kedua dan ketiga tiba-tiba terputus. Segera, tengkorak keduanya pecah, jiwa dan janin mereka dihancurkan, dan tubuh tanpa kepala disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Wow, detik berikutnya, Sui Ying Tianzun turun dari langit dan terbang di depan Tan Yun. Anak perempuannya baik, kata Tan Yun. Terima kasih ayah atas pujiannya. Sui Ying Tianzun tertawa. Tetapi pada saat ini, sesepuh sekarat yang dicekik oleh leher Tan Yun melebarkan matanya, menatap Tan Yun dengan ngeri, dan berkata dengan gemetar, Jing Yun, siapa kamu? Bagaimana kabarmu? Akan memanggilmu ayah, ayah. Penatua terkejut. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bahwa Sui Ying Tianzun, murid paling dihormati dari dewa leluhur asal yang bermartabat, ternyata adalah putri Tan Yun. Tidak masalah siapa aku. Tan Yunin berkata, katakan, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Bicaralah, aku akan memberimu waktu yang baik, jika kamu tidak mengatakannya, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Penatua itu menatap ngeri dan berkata, Tuan Muda Jing, tolong selamatkan hidupku. Selama kamu menyelamatkan hidupku, mulai sekarang aku akan menganggapmu sebagai kepalamu. Tan Yun menggelengkan kepalanya,
dingin dan tanpa ampun, jika putriku tidak berada di sisiku hari ini, dan jika aku bukan lawanmu, maukah kau mengampuniku? Jawabannya tidak, jadi mengapa aku harus membiarkanmu tidak mati? Silakan, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Penatua tersentak, jika kamu tidak menyelamatkan hidupku, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati. Hehe, tulangnya cukup keras. Tan Yun mencibir, mencubit lehernya dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya dengan tangan kirinya. Retak mencicit, retak. Tangan kiri Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tangan kiri tetua agung itu hancur. Ah! Penatua agung meratap seperti babi, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Apakah kamu pikir jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak bisa melakukan apapun denganmu? Tan Yun menyeringai, dan segera menggunakan mata ilahi Hongmeng. Ketika mata tetua agung dan mata merah Tan Yun saling berhadapan, kepalanya berdengung dan dia kehilangan kesadaran. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat tubuh manusia, semakin kuat jiwanya, dan sebaliknya. Jika tetua agung tidak terluka parah, Tan Yun secara alami tidak akan bisa mengendalikannya, tapi sekarang dia bisa mengendalikannya dengan mudah. Siapa kamu? Siapa di balik layar? Tanya Tan Yun. Saya Zhong Hong, tetua agung dari keluarga Yuqi. Penatua agung berkata dengan ekspresi datar, itu adalah kepala rumah kami, Wei Chirufeng, yang meminta saya untuk membunuh Jing Yun. Itu benar-benar milik keluarga Yuqi. Tan Yun bertanya dengan niat membunuh, alam apa Yuqi Rufeng sekarang? Dan keluarga Yuqi-mu, ada berapa banyak kekuatan alam abadi Tianzun? Setelah mendengar ini, Zhong Hong berkata dengan jujur, patriark kita sekarang adalah dewa kemanusiaan dan segalanya. Keluarga Yuqi kami hanya memuja dewa surgawi dari alam abadi kelas 3. Mendengar itu, Tan Yun menjentikkan jarinya, sinar kekuatan suci memenjarakan kolam spiritual Zhong Hong, dan segera, dia mengorbankan menara ruang waktu Dewa Zun yang luar biasa dan melemparkannya ke dalamnya. Tan Yun melihat ke samping ke arah Sueying Tianzun, matanya menunjukkan niat membunuh. Putri, jangan kembali ke alam Dewa Siyuan. Kamu ikuti ayahmu ke alam ilahi Yuqi, temukan cara untuk menarik Yuqi Rufeng keluar dari alam ilahi, dan kemudian hancurkan seluruh klannya. Jika Anda memiliki dendam, Anda harus membalas pria sejati. Tan Yun tahu bahwa setelah dia jatuh di masa lalu, keluarga Yuqi juga berpartisipasi dalam mengumpulkan dan membunuh bawahannya. Tan Yun awalnya ingin membalas dendam terhadap keluarga Yuqi pada akhirnya. Karena pihak lain akan mengirim seseorang untuk mencegat dan membunuhnya, bagaimana mungkin dia tidak melawan? Oke, semuanya tergantung padamu. Mata indah Sueying Tianzun juga menunjukkan sedikit rasa dingin. Selanjutnya, Tan Yun membiarkan putrinya memasuki menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi, dan setelah menerima menara di telinganya, dia mengendarai Shenzhou sampai ke kota militer tertinggi tanpa gangguan. Kemudian, melalui area teleportasi kota militer tertinggi, bola-balik di terowongan ruang dan waktu selama 3 bulan, dan tiba di luar kota Dewa Hongmeng. Kemudian, Tan Yun melangkah keluar dari kuil ruang dan waktu, mengendarai Zun Shenzhou manusia yang luar biasa, dan terbang menuju pegunungan Hongmeng. Dalam perjalanannya, Tan Yun Yirong menjadi seorang setengah baya. Tan Yun tahu bahwa setelah terbang di atas pegunungan Hongmeng, dia akan tiba di Danau Dewa Hongmeng. Di atas Danau Dewa Hongmeng, ada gerbang surgawi yang tingginya mencapai 10.000 meter, yang merupakan pintu masuk ke alam Dewa Yuqi. Ketika Tan Yun adalah Kaisar Suci kelas 2, dia membutuhkan waktu sebulan untuk mengemudikan manusia Shenzhou yang luar biasa, dan dia tiba di tambang pasir apung emas spasial di kedalaman pegunungan Hongmeng. Sekarang, saat wilayahnya membaik, kecepatan mengemudi Shenzhou telah meroket, jadi dia hanya menggunakannya. Selama setengah bulan, dia datang ke kedalaman pegunungan Hongmeng. Tan Yun mengendarai Shenzhou, terbang di atas puncak yang megah, dan 3 hari kemudian melayang di langit di atas danau yang penuh dengan surga dan bumi, Hongmeng Shenhu. Di atas danau Dewa Hongmeng, ada gerbang suci dengan ketinggian 10.000 kaki. Di tangga di luar gerbang para dewa, duduk bersila adalah seorang lelaki tua dari negara Raja Dewa kelas 1. Seperti patung batu seorang lelaki tua yang tidak bergerak, perlahan membuka matanya, menatap pria paruh baya di Shenzhou, dan berkata dengan tenang, siapa yang ada di sini? Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun tiba-tiba bangkit dari Shenzhou, dan sosoknya muncul di tangga di luar Shenmen dalam sekejap, di depan lelaki tua itu. Orang tua itu menatap Tan Yun dengan firasat buruk yang datang dari lubuk hatinya.
Ketika dia tiba-tiba berdiri, dia menjadi kusam seperti ayam kayu, tetapi Tan Yun yang menggunakan murid sucinya. Sekarang jiwa Kaisar Suci Tan Yun Hongmeng sama kuatnya dengan Raja Dewa kelas 7, dia dapat dengan mudah mengendalikan lelaki tua itu setelah dia melemparkan murid Dewa Hongmeng. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan suara seperti kutukan terdengar di benak lelaki tua itu, beritahu patriarkmu, bahwa Lord Lingxia Sangshen ada hubungannya dengan dia, biarkan dia pergi. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tanpa sadar menjawab, patriark kita sudah pergi. Pergi. Tan Yun bingung, kemana dia pergi? Pergi ke kota Dewa Hongmeng. Orang tua itu berkata dengan jujur. Kapan kau pergi? Tanya Tan Yun. Aku pergi 8 hari yang lalu. Mendengar ini, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, hadiah Tuhan. Bisakah Anda membuat pengorbanan besar dalam keluarga? Tanya Tan Yun. Iya, orang tua itu menjawab dengan tatapan kusam. Buka pintu para dewa dan bawa aku masuk untuk menemukan persembahan besar untukmu. Perintah Tan Yun tidak diragukan lagi. Iya, setelah lelaki tua itu menjawab, dia menawarkan token, membuka gerbang surgawi, dan terbang ke udara. Tan Yun mengikuti dari belakang. Tan Yun cukup akrab dengan segala sesuatu di wilayah Yuchigat. Dengan cara ini, Tan Yun mengikuti lelaki tua itu sepanjang jalan, melewati Yuchigat yang seperti mimpi. 1 jam kemudian, lelaki tua itu membawa Tan Yun dan terbang keluar sebuah rumah besar yang tergantung di atas danau. Seorang anak dari keluarga yang menjaga mansion dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, saya telah melihat Diaken. Di bawah kendali Tan Yun, lelaki tua itu mengangguk kepada anak keluarga itu, dan membawa Tan Yun ke mansion. Tidak lama kemudian, Tan Yun mengikuti lelaki tua itu ke sebuah istana di halaman belakang Yuchi Mansion tanpa hambatan. Ibadah yang luar biasa, seorang tamu terhormat ingin bertemu denganmu. Kata lelaki tua itu. Yah, bawa dia masuk. Sebuah suara tua datang dari istana. Ini tawaran yang bagus. Setelah lelaki tua itu menjawab, dia melangkah ke istana, diikuti oleh Tan Yun. Melangkah ke istana, Tan Yun menatap seorang lelaki tua yang duduk bersila di aula, seolah memikirkan sesuatu, hatinya terbakar amarah. Ayah, ada apa denganmu? Sueying Tianzun di Menara Ruang dan Waktu yang Saleh, merasakan niat membunuh Tan Yun, bertanya. Xiao Ying, nama orang ini adalah Long Kun, dan dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni pemurnian. Setelah ayahnya meninggal, untuk memperbaiki artefak, dia membantai klan Naga Emas 12 Cakar dan klan Naga Iblis 12 Cakar, di bawah ayahnya. Gunakan lunas naga emas dan naga iblis untuk membuat artefak ilahi. Pada awalnya, dia tidak disembah oleh keluarga Yuchi. Sementara Tan Yun mentransmisikan suara, lelaki tua berambut abu-abu itu menjentikkan alisnya dan menatap Tan Yun. Kamu melihat tatapan pemujaan besar ini, meskipun sengaja disembunyikan, itu masih menunjukkan niat membunuh. Kenapa? Apakah kamu ingin membunuh penyembahan utama? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, iya. Long Kun, aku benar-benar ingin membunuhmu. Mendengar ini, tubuh tua lelaki tua itu terkejut, dan dia menatap Tan Yun dengan terkejut, anak muda, karena pemujaan utama keluarga Yuchi, nama keluarga diubah menjadi Yuchi. Ada sangat sedikit orang yang tahu nama Long Kun, bagaimana kamu mengetahuinya? Juga, pemujaan utama adalah dewa abadi kelas 3 yang bermartabat, bahkan jika itu adalah dewa abadi kelas 4 biasa, itu bukan lawan dari pemujaan utama. Hanya mengandalkan semut kaisar suci kelas 5-mu, beranikah kamu bersikap lancang di depan pemujaan besar? Ini, ayo kita bicarakan, siapa kamu? Kenapa kamu tahu nama asli candi itu? Kata-kata acuh tak acuh Yuchi-kun mengandung arti ketidakpedulian terhadap kehidupan, bicaralah, jaga seluruh tubuhmu. Oke, biarkan aku mengatakannya. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, matanya semakin dingin ketika dia melihat Yuchi-kun, dan nadanya seperti ini. Di masa lalu, setelah Hongmeng Supreme jatuh, untuk memperbaiki artefak, Anda mengejar dan membunuh naga emas 12 cakar Hongmeng Supreme dan naga iblis 12 cakar. Setelah kamu membantai naga emas dan naga ajaib, gunakan alat pemurnian tulang naga mereka, kan? Mendengar ini, Yuchi-kun tiba-tiba tertawa, dan tertawa tidak bermoral, hahaha, kamu mencari balas dendam pada lelaki tua itu. Itu benar, tapi apa yang kamu katakan tidak akurat. Yang tua tidak hanya menggunakan tulang naga mereka untuk memperbaiki artefak. Setelah itu, kata-kata Yuchi-kun membuat Tan Yun marah.
Yuchi-kun tertawa terbahak-bahak, orang tua itu tidak hanya menggunakan lunas naga emas dan naga ajaib untuk memperbaiki artefak, tetapi juga membuat mereka sesak dan mencabut tulang mereka. Tendon dan 12 cakar naga juga menyempurnakan senjata. Yang tua akan membunuh mereka, bagaimana kamu bisa menjatuhkan mereka? Tan Yun gemetar karena marah, dan berkata dengan tajam, "Putri, beri aku kendali atas dia." Ayah yang baik. Dengan suara yang menyenangkan, saat Sueying Tianzun muncul entah dari mana di depan Tan Yun, dia mengatur penghalang kedap suara. Sueying Tianzun. Wei Qikun memandang Sueying Tianzun, tubuh lamanya gemetar dan sangat ketakutan. Wow, dia berubah menjadi bayangan, dan ingin melarikan diri keluar aula. Namun, Yu Qikun dari alam abadi kelas 3 terlalu lemah di depan alam abadi kelas 9 Sueying Tianzun, dan kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Sueying Tianzun. Wow, Sueying Tianzun menghilang dari udara tipis di depan Tan Yun, dan pada saat berikutnya, dia berjalan entah dari mana di sebelah Wei Qikun, dan menamparkan punggung Wei Qikun. Sialan, orang tua itu berkelahi denganmu. Yu Qikun, yang tidak bisa menghindar, tiba-tiba berbalik, melambaikan tangan kanannya, dan membawa tirai pedang ke leher Sueying Tianzun. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar, Sueying Tianzun dengan mudah menghindar ke samping dan memukul bahu kanan Wei Qikun dengan telapak tangan. Ledakan. Kabut darah terisi, lengan yang patah terbang secara horizontal, bahu kanan Yu Qikun terbuka, dan lengan yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Apa? Jeritan Yu Qikun berhenti tiba-tiba, tetapi rambut Sueying Tianzun berkibar, dan tangan kanannya mencubit leher Yu Qikun. Yu Qikun rentan terhadap Sueying Tianzun. Wow, Sueying Tianzun terbang di depan Tan Yun dan berkata, "Ayah, dia memberikannya padamu." Dengan itu, telapak tangan kiri Sueying Tianzun menamparkan alis Yu Qikun, dan kekuatan suci membatasi kolam spiritualnya. Saat Lingqi di penjara, Yu Qikun tampak seperti bola frustrasi, menjadi lemah. Ledakan. Sueying Tianzun melemparkan Wei Qikun ke tanah. Pada saat ini, Yu Qikun menatap Tan Yun dengan tatapan bermusuhan dengan ngeri, dan berkata dengan gemetar, "Kamu, siapa kamu?" Sejauh yang saya tahu, Sueying Tianzun adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki ayah, apa kamu? Siapa? Wajah Tan Yun muram, tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah bagaimana kamu memperlakukan naga emas dan naga iblis saat itu. Hari ini aku ingin kamu mengalaminya secara langsung. Dengan mengatakan itu, Tan Yun menawarkan pedang suci dan berjalan menuju Wei Qikun di tanah dengan pedang suci di tangannya. Tidak, jangan bunuh aku, jangan. Yu Qikun berdiri dan berlari keluar aula. Pompa, kakiku. Wei Qikun mengeluarkan suara ratapan seperti babi, tapi itu adalah Tan Yun yang memegang pedang suci, mengejar Kapten Qikun, dan menebas hamstring kirinya. Pompa. Dengan darah berkilat, Tan Yun menikam pergelangan kaki kanan Wei Qikun dengan pedang, dan mematahkan pergelangan kaki kanannya. Tidak, Yu Qikun menjerit dan jatuh ke tanah. Tan Yun memegang pedang suci dan menginjak dada Yu Qikun. Jangan bunuh aku, kumohon, jangan bunuh aku. Yu Qikun memohon dengan getir dengan mata pecah-pecah. Dihadapkan dengan permohonan, Tan Yun acuh tak acuh. Pada saat ini, dia memikirkan naga emas dan naga ajaib yang dibunuh oleh Yu Qikun di masa lalu. Dia kembali menatap Sueying Tianzun dengan marah dan berkata, "Xiaoying, berikan dia padaku, kamu pergi ke pemusnahan keluarga Yuqi." Ya, Sueying Tianzun mengangguk, lalu terbang keluar dari aula dengan pedang suci di tangannya, dan mulai membunuh keluarga Yuqi. Dia adalah dunia surga abadi ke-9 yang bermartabat. Semua orang di mansion, dari surga hingga para tetua Raja Dewa, tidak memiliki perlawanan padanya. Sesaat kemudian, lebih dari 80.000 anggota keluarga Yuqi terbunuh, darah menodai rumah merah, dan darah mengalir ke sungai. Setelah itu, Tan Yun dan putrinya terbang keluar dari Yuqi Divine Realm dan muncul di atas Hongmeng Divine Lake. Sebelum meninggalkan alam ilahi Yuqi, Tan Yun telah membunuh para tetua agung di menara dewa-dewa tertinggi. Tan Yun mengendalikan Shenzhou dan terbang menuju kota Dewa Hongmeng. 3 jam kemudian, malam tiba. Seorang lelaki tua dari kerajaan Raja Dewa kelas 2 datang terbang dari langit dan melayang di atas danau Dewa Hongmeng. Hah? Kenapa tidak ada yang menjaga para dewa? Pria tua itu mengerutkan kening dan terbang menuruni tangga di luar para dewa. Orang tua itu tidak lain adalah tetua ke-12 dari keluarga Yuqi, Li Zhou.
Li Zhou tidak tahu betapa beruntungnya dia, karena dia memiliki sesuatu untuk ditangani dan meninggalkan keluarga 3 bulan lalu. Kalau tidak, dia akan menjadi mayat. Bingung? Li Zhou menawarkan token, membuka gerbang dewa, dan terbang ke alam dewa Yuqi. Dalam perjalanan ke keluarga Yuqi, Li Zhou mau tidak mau menjadi bingung karena dia merasa sangat pendiam. Ketika dia terbang keluar mansion, dia terkejut sesaat, tetapi dia melihat darah yang berdegup menyatu menjadi sungai dan mengalir keluar dari mansion. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan napas berdarah yang kuat datang dari mansion. Tidak baik. Li Zhou buru-buru melangkah ke mansion, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia benar-benar terpana. Dalam pandangan itu, mayat dapat dilihat di mana-mana di mansion pavilion. Dia buru-buru melepaskan pengetahuan spiritualnya, menyelimuti seluruh mansion, dan menemukan bahwa semua orang sudah mati. Pada saat ini, Li Zhou sedikit bingung. Dia hampir tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Di dalam hatinya, keluarga Yuqi adalah salah satu dari 3 keluarga kuno dari alam Dewa Hongmeng. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Zhou ketakutan, wajahnya pucat, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Patriark adalah dewa kemanusiaan dan segala sesuatu, dan penyembahan agung adalah dewa abadi kelas 3. Dengan mereka yang bertanggung jawab, bagaimana musuh bisa membunuh begitu banyak orang? Mungkinkah patriark dan pemujaan agung juga terbunuh? Li Zhou menekan kepanikan di hatinya, dan bergegas ke aula Yuqi Rufeng, dan menemukan bahwa tidak ada mayat. Kemudian, dia datang ke istana yang didedikasikan untuk Yuqi-kun. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, seluruh tubuhnya ketakutan dan punggungnya dingin. Dia melihat Yuqi-kun, yang sesak dan sekarat di aula, dan kematiannya sangat tragis. Dan di samping Yuqi-kun, ada 4 kata nyaring dan kuat yang ditulis dengan darah, utang darah dan darah. Siapa yang melakukannya? Mengapa si pembunuh begitu kejam? Li Zhou gemetar ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya, dan diam-diam berkata, tidak ada mayat patriark di mansion, menunjukkan bahwa patriark seharusnya tidak dibunuh. Pembunuhnya mungkin datang untuk membalas setelah mengetahui bahwa patriark tidak berada di alam Dewa Yuqi. Tapi siapa pembunuhnya? Mungkinkah sisa-sisa mantan bawahan Hongmeng Supreme datang untuk membalas dendam? Li Zhou berkata dengan ekspresi serius, tidak, hal besar seperti itu telah terjadi, dan patriark tidak ditemukan dimanapun. Saya akan segera melaporkan masalah ini kepada Tuan Minglingxia, Tuhan. Setelah mengambil keputusan, Li Zhou terbang keluar dari alam ilahi Yuqi dengan panik, mendorong Shenzhou menuju kota Dewa Hongmeng. Douzuan Xingyi, 18 hari kemudian. Matahari terbit. Tan Yun mengangkat teknik penyamaran, memasuki kota Dewa Hongmeng tanpa hambatan, dan datang ke istana temporal. Sueying Tianzun terbang keluar dari menara suci di telinga Tan Yun dan melihat suara Tan Yun dan berkata, "Ayah, putriku telah kembali ke alam Dewa Siyuan terlebih dahulu." "Ya," Tan Yun dengan enggan berkata, "jaga dirimu dan jangan khawatir tentang ayahmu." "Jangan khawatir, putriku akan menjaga dirinya sendiri." Setelah Sueying Tianzun selesai berbicara, dia mengeluarkan token, membuka pintu ke alam dewa dari alam Dewa Siyuan, dan menghilang. Setelah itu, Tan Yun melangkah keluar dari kuil waktu dengan senyum di wajahnya dan terbang menuju Gunung Hongmeng. Karena Lingxia Tianzun telah dipromosikan menjadi Dewa Lingxia, Tan Yun secara alami ingin mengucapkan selamat kepadanya sebagai murid. Ketika Tan Yun tiba di puncak Gunung Dewa Hongmeng dan memasuki rumah Dewa Hongmeng, Li Zhou, tetua ke-12 dari keluarga Yuqi, buru-buru mengendalikan Shenzhou dan mendarat di luar kota Dewa Hongmeng. Setelah dia melaporkan rumahnya, Jenderal Dewa Besar yang menjaga kota Tuhan melepaskannya. Kuil Hongmeng, Kuil Sang. Aula ini awalnya disebut Aula Tianzun. Ketika Lingxia Tianzun dipromosikan menjadi dewa, plakat itu diganti. Pada saat ini, di aula, Dewa Lingxia sedang duduk di kursi dewa, dan di sisi kiri aula duduk seorang pria parubaya dengan pembawaan yang luar biasa. Orang parubaya itu bukan orang lain, tapi kepala keluarga Yuqi. Yuqi itu seperti angin. Dewa Lingxia memandang Yuqi seperti angin, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Patriark Yuqi, putramu Yuqi Hao adalah murid dewa yang sangat disukai. Tuhanku juga ingin menjodohkan Mu Zhen dan Yuqi Hao, tapi Mu Zhen sepertinya tidak menyukai Hao. Jika Tuhanku mengabulkan pernikahan, Mu Zhen akan membenci Tuhanku seumur hidupnya. Jadi, Patriark Yuqi,
kamu melamar pernikahan. Masalah ini, kesampingkan untuk saat ini, hari akan panjang. Jika Haur dapat menyentuh hati Zener suatu hari nanti, tidak akan terlambat bagi Tuhan untuk menikah dengannya lagi. Oke, Yuchi Rufeng tersenyum dan berkata, kalau begitu dengarkan Lord God. Pada saat ini, Tan Yun menyesuaikan jubahnya sedikit, dan melangkah ke kuil Sangshen dengan tenang, dan membungkuk ke arah Lingxia Sangshen, Magang Jingyun, saya telah melihat guru. Yuner, kenapa kamu di sini? Dewa Lingxia sangat senang setelah melihat Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan berkata, setelah murid meninggalkan Bea Cukai, dia mengetahui dari Bai Cheng Tianxun bahwa kamu dipromosikan menjadi Tuhan, jadi aku datang untuk memberi selamat kepadamu. Yah, Yuner, kamu sangat senang memiliki bakti seperti seorang guru. Lingxia Sangshen tersenyum dan bercanda, karena ini adalah ucapan selamat, apakah kamu membawa hadiah untuk guru? Ya, murid itu akan didedikasikan untuk guru nanti. Setelah Tan Yunbi menghormati dengan hormat, dia pura-pura tidak mengenal Yuchi Rufeng, dan menatap Yuchi Rufeng dan berkata, Tuan, siapa ini? Yuner, ini adalah patriark keluarga Yuchi dari 3 keluarga kuno alam dewa Hongmeng kita, Yuchi seperti dewa angin. Dewa Lingxia diperkenalkan. Tan Yun pura-pura terkejut, dan menoleh ke Yuchi Rufeng dan berkata dengan sopan, Junior Jingyun, saya telah melihat dewa senior Yuchi. Iya, Yuchi Rufeng tersenyum dan berkata, para dewa baru saja mendengar tentangmu dari tuanmu. Saya harus mengatakan bahwa ada teman kecil Jing di alam dewa Hongmeng, yang benar-benar merupakan berkah dari alam dewa Hongmeng saya. Pada waktunya, Xiao You Jing pasti akan menjadi pilar alam dewa Hongmeng. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, Senior, Anda sangat dipuji. Pada saat ini, Dewa Lingxia memandang Tan Yun dan dengan rasa ingin tahu berkata, Yuner, katakan padaku, apa hadiahmu untukku? Tan Yun tersenyum dan berkata, Tuan, saya punya 2 hadiah untuk Anda. Jing Yun, kamu datang. Pada saat ini, dengan suara bahagia, Li Xin, yang sudah menjadi kaisar suci kelas 6, dengan senang hati melangkah ke kuil atas. Yah, baru saja datang. Tan Yun tersenyum sedikit, saya mendengar bahwa guru dipromosikan menjadi Tuhan, jadi saya datang untuk memberi selamat kepada guru. Iya, Li Xin tersenyum diam-diam, dan berdiri di belakang Lingxia Sangshen. Yuner, apakah kamu menyiapkan 2 hadiah untuk guru? Lingxia Sangshen cukup penasaran. Iya, 2 selamat, kata Tan Yun. Hadiah apa? Lingxia berkata sambil tersenyum. Kata-kata Tan Yun berikutnya terdengar seperti guntur dari pikiran Dewa Lingxia, yang menggelengkan kepalanya. Tan Yun berkata, Tuan, hadiah pertama dari murid bukanlah benda, tetapi kabar baik. Dalam retret ini, Tuer hampir mengintegrasikan teknik pemurnian dalam 4 keterampilan Divine Canon dan menjadi master implementasi Divine peringkat suci. Wow, Dewa Lingxia tiba-tiba berdiri, matanya mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang ekstrim, dan dia gemetar, Yuner, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakannya lagi. Kembali ke guru. Tan Yun berkata dengan tajam, Tuer sekarang adalah guru suci tingkat suci. Wow, di kursi, Yuchi Rufeng tiba-tiba bangkit, menatap Tan Yun, lautan badai berbalik di dalam hatinya. Anda tahu, melihat seluruh alam dewa Hongmeng, saat ini, hanya Ling Tong yang merupakan master suci tingkat suci. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Yuner, apakah yang kamu katakan itu benar? Lingxia Sangshen berkata dengan tidak percaya, kamu telah benar-benar mempelajari esensi dari teknik pemurnian dalam 4 keterampilan Divine Canon, dan apakah kamu telah menjadi master senjata suci peringkat suci? Iya Tuan. Tan Yun berkata dengan jujur, apa yang Tuer katakan itu benar, berkat 4 keterampilan Divine Canon, jika tidak, Tuer pasti tidak akan bisa menjadi penguasa dewa tingkat suci. Tuan, apakah Anda menulis buku ilahi 4 keterampilan? Lingxia Sangshen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini ditulis oleh Hongmeng Supreme selama hidupnya. Yuner, meskipun Hongmeng Supreme adalah orang yang tak termaafkan, guru sekarang harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak meninggalkan 4 keterampilan Divine Canon, dia tidak akan bisa menjadikanmu sebagai Divine Master peringkat suci. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun tidak mengubah wajahnya, tetapi dia mencibir dalam hatinya, Lingxia, kamu memberontak, tunggu, aku akan membuatmu semakin mempercayaiku. Sama seperti aku sangat mempercayaimu di awal, lalu, aku akan memberitahumu betapa sakitnya hati orang yang dipercaya.
Untuk dikhianati. Diam-diam di sini, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan sebuah menara 36 lantai berukuran saku muncul di tangannya. Segera, Tan Yun memegang menara dan datang ke Lingxia Sangshen, membungkuk dan berkata, "Tuan, ini adalah hadiah dari murid." Dewa Lingxia memadatkan pandangannya, dan dengan sepengetahuan guru mulia surgawi peringkat suci, dia tidak bisa melihat peringkat menara dewa. "Yuner, mungkinkah ini menara dewa?" Lingxia Sangshen bertanya. "Iya Tuan." Tan Yun berkata, "Ini adalah menara ruang dan waktu dewa tertinggi, yang dibagi menjadi 36 lantai. Setiap lantai dapat menampung 10.000 orang untuk berkultivasi, dan menara dewa dapat menampung 360.000 orang. Suatu hari di luar, 1000 tahun di dalam. Inilah yang membuat murid menghormatimu." Tan Yun membungkuk dan berkata, "Terimalah." "Bagus." Lingxia Sangshen tersenyum dari telinga ke telinga, mengulurkan tangan dan mengambil pagoda, dan melihatnya dengan cermat. Dan Li Xin di belakangnya menatap Tan Yun, kelembutan dan kekaguman hidup berdampingan di matanya yang indah, dan hatinya berdebar, jika Li Xin bisa menikahi pria yang sangat baik, bahkan jika aku mati, aku akan rela. Setelah beberapa saat, Dewa Lingxia menyingkirkan menara, memandang Tan Yun, dan berkata dengan tulus, "Yuner, aku sangat bangga memiliki murid sepertimu sebagai guru." Tan Yun tersenyum, "Terima kasih guru atas bantuan Anda." Pada saat ini, Yuchi Rufeng memandang Tan Yun, dan berkata dengan heran, "Kecakapan teman kecil Jing benar-benar mengejutkanku. Kamu hanya seorang kaisar suci kelas 5, dan keterampilanmu dalam pemurnian hampir mencapai puncaknya, menjadi master artefak suci-suci kedua di alam Dewa Hongmeng. Jika masalah ini menyebar, itu pasti akan memicu gelombang pemujaan di 3 alam dewa." Yuchi Rufeng tampaknya sangat mengagumi Tan Yun, tetapi sebenarnya, dia ingin menghancurkan Tan Yun menjadi berkeping-keping. Karena dia tahu bahwa ketika putranya Yuchi Hao meminta putrinya Yuchi King untuk membunuh Tan Yun, dia mati. Dia tahu bahwa Tan Yun adalah pembunuhnya. Berpura-pura lalu berpura-pura. "Aku membunuh putrimu. Kamu masih bisa berpura-pura mengagumiku. Kamu benar-benar baik." Tan Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi berkata dengan senyum di wajahnya, "Senior memuji saya. Ini semua karena ajaran guru." Pada saat ini, seorang pelayan wanita datang ke kuil Sangshen, menghadap Dewa Lingxia dan dengan hormat berkata, "Tuan Sangshen, tetua ke-12 keluarga Yuchi, Li Zhou, sedang terburu-buru, mengatakan ada sesuatu untuk ditanyakan." "Iya." Dewa Lingxia mengangguk dan berkata, "Biarkan dia masuk." "Itu Tuhan-Tuhan." Pelayan itu berbalik dan pergi setelah menerima pesanan. Di aula, Yuchi Rufeng mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, "Li Zhou tidak tahu bahwa pemilik keluarga ada di sini. Apa yang dia lakukan dengan Tuan Lingxia?" Tepat ketika Yuchi Rufeng diam-diam berpikir, Tan Yun tersenyum di dalam hatinya. Tan Yun menebak bahwa 12 tetua bernama Li Zhou ini pastilah seekor ikan yang tidak berada di alam Dewa Yuchi pada waktu itu. Namun, Li Zhou kembali ke alam Dewa Yuchi dan menemukan bahwa keluarga Yuchi telah dihancurkan sebelum dia datang untuk melihat Dewa Lingxia. Pada saat ini, Li Zhou berjalan ke aula dengan berkeringat deras. Ketika dia akan berlutut kepada Dewa Lingxia, dia berhenti dan berlutut di depan Yuchi seperti angin, dengan air mata berlumpur mengalir dari matanya. "Patriark, ternyata Anda ada di sini." "Patriark, hal besar itu tidak baik." 12 penatua, jangan menangis, bangun dan katakan sesuatu. Yuchi Rufeng bangkit, melangkah maju dan membantu Li Zhou berdiri. "Patriark, wow." Li Zhou menangis, keluarga Yuchi pergi, dan keluarga Yuchi berlumuran. Darah. Ledakan. Berita ini, bagi Yuchi Rufeng, seperti sambaran petir dari langit biru, berdiri di tempat dengan kosong, tidak dapat melewatinya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Yuchi Rufeng memegang bahu Li Zhou dengan kedua tangan, mengguncangnya dengan kuat, dan meraung, "Dasar omong kosong. Keluarga Yuchi saya memiliki penyembahan yang besar, dia adalah alam surga abadi kelas 3, bagaimana mungkin keluarga Yuchi saya menjadi hancur?" "Patriark, bawahan tidak berbohong padamu." Li Zhou berkata sambil menangis, "Dia meninggal, dia mati, dia dibunuh oleh kram dan tulang. Keluarga Yuchiku, lebih dari 80.000 orang, semuanya terbunuh." Tubuh kekar Yuchi gemetar hebat, dengan mata merah, meraung, "Di mana ayahku? Di mana kedua adik laki-lakiku? Mereka pasti baik-baik saja, kan?" Setelah itu, Yuchi Rufeng melihat bahwa Li Zhou terdiam,
jadi dia berteriak, apakah kamu tuli? Katakan, Li Zhou menyeka air matanya, tersedak dan berkata, patriark lama dan mereka semua telah dibunuh. Ketika bawahan kembali ke keluarga, si pembunuh sudah pergi. Sebelum pergi, dia menggunakan darah Great Devourer untuk menulis 4 kata untuk hutang darah dan darah yang harus dibayar oleh tubuh Great Devourer. Mendengar ini, Yuchi Rufeng mengepalkan tinjunya, wajahnya pucat dulu, lalu seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya memerah, tubuh bagian atasnya tegak, dan darah menyembur keluar. Sialan, siapa yang melakukannya? Yuchi Rufeng berteriak dalam kesedihan, aku harus menangkap si pembunuh dan menebas si pembunuh 1000 kali. Dewa Lingxia mengerutkan kening, Patriark Yuchi, orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian, kamu harus mengubah kesedihan dan perubahanmu. Ya, Yuchi Rufeng menekan kesedihannya, dan berkata kepada Dewa Chao Lingxia, Tuan Dewa, rumahku mengalami kecelakaan, jadi dia pergi duluan. Yah, segera kembali, kata Lingxia. Setelah itu, Yuchi Rufeng membawa Li Zhou dari Hongmeng Divine Mansion dan terbang menuju puncak utama kedua di belakang. 12 tetua, bisakah kamu menemukan tubuh Haoer? Wei Qirufeng bertanya dengan air mata berlinang. Tidak, Li Zhou berkata dengan jujur, Tuan muda pasti masih hidup. Pada saat yang sama, kuil Hongmeng, kuil Sang. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Tuan, pemujaan besar keluarga Yuchi adalah penguasa surgawi abadi kelas 3. Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk menghancurkan keluarga Yuchi? Ya Ibu, Li Xin bergema. Dewa Lingxia menghela nafas dan berkata, Yuner, Xin, sebenarnya, pembunuhnya tidak perlu menebak, aku tahu siapa itu. Saat itu, keluarga Yuchi membantu saya membunuh sisa-sisa Hongmeng Supreme. Sekarang jelas bahwa setelah puluhan ribu tahun dormansi, kekuatan bawahan Hongmeng Supreme telah menjadi perhatian utama bagi saya. Mendengar ini, Li Xin, yang tidak tahu yang sebenarnya, berkata dengan dingin, Ibu, Hongmeng Supreme lebih dari bersalah atas kematian yang tak kenal ampun. Tampaknya bawahannya, sama seperti dia, adalah kepala iblis pembunuh, dan mereka benar-benar membalas dendam pada keluarga Yuchi. Ya, Dewa Lingxia memandang Li Xin dan Tan Yun, dan menasihati, Xin, Yuner, saya khawatir akan ada malapetaka di alam Dewa Hongmeng dalam waktu dekat. Xin, mulai sekarang, ibuku tidak akan membiarkanmu dan saudaramu meninggalkan kota Dewa Hongmeng untuk satu langkah, agar tidak dilewatkan oleh si pembunuh. Dan Yuner, kamu tidak memiliki hal penting di masa depan, cobalah untuk tinggal di kota tentara Qingtian sebanyak mungkin, karena guru khawatir si pembunuh akan mengetahui bahwa karena guru sangat penting bagimu, dia akan bertindak padamu. Tan Yun dengan hormat berkata, murid itu mengerti. Tuan, murid memutuskan untuk kembali ke kota tentara Qingtian untuk mundur dan segera berlatih, untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dan berbagi kekhawatiran untuk Anda. Oke, Lingxia melanjutkan mitos dan berkata lagi, Xin, kamu pergi mengirim Yuner, dan kemudian kamu juga mundur. Ibu yang baik. Setelah Li Xin menjawab, mereka berjalan keluar dari aula dengan Tan Yun, dan segera berjalan keluar dari rumah ilahi Hongmeng dan muncul di puncak gunung ilahi Hongmeng. Xin tinggal. Tan Yun berkata, kamu tidak harus memberikannya. Kembalilah dan berlatihlah dalam retret. Iya, Li Xin mengangguk. Tan Yun berbalik dan hanya mengambil beberapa langkah, dan suara Li Xin tiba-tiba terdengar di belakangnya, Jing Yun, tunggu. Saat Tan Yun berbalik, sosok Li Xin melintas di depannya. Segera, langkah Li Xin selanjutnya mengejutkan Tan Yun. Namun, Li Xin tiba-tiba berdiri berjinjit, dan mencium pipi Tan Yun seperti capung. Segera, dia melarikan diri ke mansion surgawi Hongmeng seolah-olah melarikan diri, hanya menyisakan suara kecemasan dan kasih sayang yang tertinggal di telinga Tan Yun. Sepanjang masa, Jing Yun, aku menyukaimu, dan aku akan menunggu sampai kamu menyukaiku. Setelah Tan Yun kembali, melihat punggung Li Xin, dia menghela nafas dalam hatinya, Xin, kamu adalah gadis yang baik. Jika ibumu dan aku tidak memiliki darah dan darah, aku mungkin menerimamu. Tapi, sial, setelah menghela nafas, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan melesat ke dasar gunung Hongmeng. Tan Yun tidak pergi ke istana temporal dan kembali ke kota militer tertinggi melalui susunan teleportasi, tetapi terbang keluar dari kota Dewa Hongmeng, mengendarai Senzu, dan melaju menuju para dewa dan jurang. Pada saat yang sama, di belakang gunung Hongmeng,
Puncak utama kedua di pegunungan. Di aula utama, ketika Yuchi Rufeng, yang bergegas dengan tergesa-gesa, melihat bahwa Yuchi Hao, yang sudah menjadi dewa abadi kelas 1, aman, dia merasa lega. Ayah, mengapa kamu di sini? Yuchi Hao mengerutkan kening. Apakah kamu menangis? Yuchi Rufeng menangis dan berkata dengan marah, anakku. Kakekmu, pamanmu, dan lebih dari 80.000 orang kami terbunuh. Apa? Yuchi Hao terkejut, air matanya menetes. Ayah, siapa yang membunuh kakek dan yang lainnya? Yuchi Rufeng berkata, pembunuhnya meninggalkan 4 karakter, hutang darah dan pembayaran darah. Itu pasti dilakukan oleh sisa-sisa Hongmeng Supreme. Ayah, apakah pembunuhnya orang lain? Yuchi Hao berkata dengan ekspresi sedih. Tidak, Yuchi Rufeng berkata, saya sangat yakin dengan kematian ayah saya karena penyembahan agung itu. Pemujaan besar dijepit oleh si pembunuh dan mati. Di masa lalu, sebelum pemujaan besar memasuki keluarga kami, dia akan menjepit naga emas dan naga iblis dari Hongmeng Supreme. Jadi, untuk ayahku, aku curiga kali ini naga emas bercakar 12 dan naga ajaib bertindak atas keluarga Yuchi kita. Mendengar ini, Yuchi Hao menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara rendah, binatang sialan. Suatu hari, aku, Wei Chi Hao, akan menarik semua bawahan Hongmeng Supreme dan membunuh mereka semua. Matahari dan bulan bergantian, 3 bulan kemudian. Sebagai salah satu dari 3 keluarga kuno dari alam Dewa Hongmeng, klan Yuchi, berita tentang hampir hancur, menyebar ke seluruh kota-kota besar dari alam Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, para dewa dari alam Dewa Hongmeng memikirkan istana Dewa Titan, keluarga Gongsun, Mafu, Del, serta hampir kehancuran keluarga Yuchi. Mereka tahu bahwa mantan bawahan Hongmeng Agung harus keluar untuk membalas dendam. Terutama di masa lalu, para dewa yang mengkhianati Hongmeng Supreme menjadi panik. Demikian pula, banyak dewa yang mengetahui penyebab sebenarnya dari kematian Hongmeng Supreme tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka merindukan Hongmeng Supreme. Karena mereka tahu bahwa ketika Hongmeng Supreme masih hidup, di bawah kepemimpinan Hongmeng Supreme, alam dewa Hongmeng memiliki kecenderungan untuk menutupi alam dewa asal dan alam dewa kekacauan. Tapi sekarang, Dewa Lingxia tampaknya adalah penguasa alam Dewa Hongmeng, tetapi semua orang tahu bahwa dia hanyalah anjing lari dari Dewa Leluhur Primordial dan Dewa Leluhur Kekacauan. Di bawah pemerintahannya, alam Dewa Hongmeng telah menjadi anak perusahaan dari alam Dewa Kekacauan dan alam Dewa Asal. Ini memalukan. Pada saat yang sama, Tan Yun telah tiba di area rahasia jauh di dalam jurang para dewa. Midi, Menara Sihir Kota Yusu. Di menara di lantai pertama, Tan Yun duduk di kursi dan berdiri di sampingnya, Dongfang Yusu, yang telah mengurangi tinggi badannya. Di depan Tan Yun, berdiri dengan hormat, Patriark Raksasa Liar, Patriark Raksasa Liar, Patriark Roh Jahat, Patriark Elf, Patriark Raksasa Pangu, Patriark Bermata Satu Monyet, dan Patriark Naga Emas Bercakar 12 dan Komando Naga Bercakar 12. Tan Yun memandang para pemimpin 8 protos saat ini, dan berkata, saya datang untuk memberitahu Anda 3 hal hari ini. Pertama, saya menyempurnakan menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi untuk menyediakan semua orang dan 8 ras dewa untuk memasuki latihan. Suatu hari di luar dunia, dalam 1000 tahun. Kedua, 12 protos besar di masa lalu, serta klan Surgawi, klan Panlong, klan Singa Dewa Bermata 3, dan klan Buddha Iblis berjuang belum jatuh. Mereka mungkin telah dimusnahkan, atau mereka mungkin dikunci ke dalam api penyucian oleh Lingxia hidup-hidup. Jika mereka masih hidup, kami akan menyelamatkan mereka suatu hari nanti, cepat atau lambat. Ketiga, saya memutuskan untuk meluncurkan pertempuran besar ketika saya dipromosikan menjadi Raja Ilahi kelas 9, menghancurkan aturan Lingxia dalam satu gerakan, dan mendapatkan kembali alam Dewa Hongmeng. Setelah mendapatkan kembali aturan alam Dewa Hongmeng, kita akan kembali menyatukan 3 alam dewa utama dan bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan iblis surgawi luar. Jadi, sebelum aku melancarkan kudeta, kamu harus berlatih di pengasingan, mengerti? Para pemimpin 8 protos berkata serempak, bawahan mengerti. Oke, sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas, dan berkata, kalian semua berhenti, dan aku akan membiarkan Yusu menugaskan menara ruang dan waktu dewa tertinggi untukmu nanti. Bawahan pensiun. Setelah para pemimpin 8 protos menjawab, mereka keluar dari menara iblis kota Yusu bersama-sama. Tan Yun bangkit,
Dengan lembut memeluk Dongfang Yusu ke dalam pelukannya, dan berbisik, ketika saya memerintah alam Dewa Hongmeng, kita akan menikah. Iya, Dongfang Yusu menunjukkan kebahagiaan di wajahnya yang menakjubkan, saya menantikan hari ini segera. Jangan khawatir, itu tidak akan lama. Mata Tan Yunsing penuh dengan kedinginan, kali ini saya kembali ke kota militer Skyline, dan saya akan mundur untuk waktu yang lama. Pada hari keluar, saatnya untuk meluncurkan serangan balik. Bibir Dongfang Yusuzu terbuka dengan ringan, dan suara yang menyenangkan terdengar, saya sekarang adalah Raja Dewa kelas 6. Ketika Anda menjadi Raja Dewa kelas 9, saya akan menjadi penguasa surgawi, dan kami pasti akan berhasil membalas dendam. Setelah itu, Dongfang Yusu menasihati, kembalilah untuk mundur. Hari ketika alam semesta runtuh semakin dekat dan dekat. Anda tidak punya banyak waktu. Kamu harus membalas dendam sebelum alam semesta runtuh, menyatukan 3 alam dewa, dan memasukkan Heart of Origin dan Heart of Chaos ke dalam sakumu. Tanpa jantung asal dan jantung kekacauan, Anda tidak bisa menghentikan alam semesta mati dengan jantung kosmos. Mendengar itu, setelah Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang, dia memberi Dongfang Yusu 14 dewa tertinggi pada waktu itu, dan meninggalkan area rahasia setelah hanya meninggalkan 1. Waktu berlalu, 8 bulan kemudian, Tan Yun kembali ke kota militer Qingtian, dan setelah menyapa Bai Cheng Tianzun, dia kembali ke alam dewa elit. Tan Yun kembali ke Jing Mansion dan memasuki lantai 36 menara ruang dan waktu dewa tertinggi yang berdiri di halaman. Dia duduk bersila dengan ekspresi serius. Detik berikutnya, suaranya menyebar ke seluruh lantai 36 pembunuh surga. Di telinga kera, naga emas, dewa, singa, binatang buas, dan semua orang. Kalian semua berkultivasi dengan sepenuh hati, dan ketika aku dipromosikan menjadi Raja Dewa ke-9, kita akan berperang. Kegembiraan orang-orang dan binatang buas melampaui kata-kata. Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan mulai melahap dewa langit dan bumi dengan liar, dan mulai berlatih. Waktu berlalu seperti sebuah panah. Setelah 80 juta tahun di menara, Tan Yunling memadatkan janin Kaisar Suci Hongmeng ke-6 di kolam, dan dia dipromosikan menjadi Kaisar Suci kelas 6. Butuh 90 juta tahun lagi untuk memadatkan janin Kaisar Suci Hongmeng ke-7, melangkah ke Kaisar Suci kelas 7. Butuh 100 juta tahun untuk memasuki Kaisar Suci kelas 8. Butuh 120 juta tahun untuk dipromosikan menjadi Kaisar Suci kelas 9. Butuh 10 juta tahun lagi untuk menyelesaikan pelatihan pada tahap puncak Tuan Hongmeng urutan ke-25. Waktu berlalu cepat. Setelah 150 juta tahun berlalu di menara, Tan Yun, yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Betul sekali. Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang alam Raja Dewa kelas 1. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun diam-diam berpikir, suatu hari di luar menara, ada 1000 tahun di menara. Kali ini saya menghabiskan total 550 juta tahun di menara, dan dunia luar baru saja melewati 1503 bertahun-tahun. Petik 2. Kalau terus begini, dalam 20.000 tahun lagi dari dunia luar, aku pasti akan dipromosikan menjadi Raja Dewa ke-9. Memikirkan hal ini, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya. Semua wanita di menara, kecuali Sen Subing dan Tuo Bai Yingying, yang merupakan Raja Dewa kelas 2, wanita lainnya adalah Raja Dewa kelas 1. Alam tertinggi adalah dewa yang tidak disengaja, dan sekarang dia adalah Raja Dewa kelas 4. Di antara binatang buas, yang memiliki alam tertinggi adalah Xiao Longshe, yang sudah menjadi binatang Raja Dewa kelas 6. Sudah waktunya untuk menyeberangi perampokan. Tan Yun mengambil keputusan, menghilang dari udara tipis dari menara, dan muncul di halaman Jingfu di saat berikutnya. Kemudian, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu. Hanya dalam beberapa napas, dia terbang keluar dari para dewa elit dan muncul di puncak Gunung Qingtian. Tiba-tiba, awan yang mengepul menutupi kota militer Qingtian. Luas puluhan miliar sen. Di Great Army City, semua tentara direbus. Ya Tuhan, sungguh perampokan yang mengerikan, siapa yang akan dipromosikan menjadi raja kali ini? Iya, menakutkan. Aku ingat itu sebelumnya, ketika 7 istri Tuan Jing melihat kesengsaraan surgawi, mereka tidak begitu mengerikan. Bukankah ini benar-benar mengerikan? Sebuah saudara-saudara, apakah kamu masih perlu mengatakannya?
Kesengsaraan yang mengerikan itu pasti Tuan Muda Jing. Ah, benarkah? Jika itu benar-benar Tuan Muda Jing, maka ketika Tuan Muda Jing berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi Raja Dewa kelas 1, bukankah dia tidak takut dengan alam abadi kelas 1 dengan kekuatan untuk menantangnya? Tentu, izinkan saya mengatakan bahwa ketika Tuan Muda Jing adalah Ratu Dewa kelas 1, dia dapat menghancurkan penguasa surgawi dunia abadi kelas 2. Tidak, kan? Saya ingin mengatakan bahwa itu harus dapat menghancurkan alam surga abadi ketiga. Petik 2 petik 2. Ketika seluruh kota militer Qing Tian benar-benar sensasional, Bai Cheng Tianzun, yang sudah berada di alam abadi kelas 3, berjalan keluar dari istana dewa dengan seluruh tubuh gemetar, memandang Tan Yun dan gemetar, Yuner, kamu telah menyentuh penghalang alam dewa. Naik, ya, Tan Yun tersenyum, dan kemudian, dengan tatapan lurus, dia memandang Bai Cheng Tian dan berkata, ketika saya berhasil dipromosikan menjadi Ratu Dewa kelas 1, saya akan terus berlatih sampai saya dipromosikan menjadi Ratu Dewa kelas 9. Petik 2. Sementara itu, apapun yang terjadi, jangan ganggu aku. Tentu saja, kecuali iblis surgawi ekstrateritorial menyerang kota tentara langit agung, itu masalah lain. Ketika saya meninggalkan bea cukai lain kali, saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Bai Cheng Tianzun tersenyum dan berkata, baiklah, Pak Tua, aku mendengarkanmu. Yah, kalau begitu aku pergi untuk menyeberangi perampokan. Tan Yun tersenyum dan menghilang ke langit sebagai seberkas cahaya. Melihat punggung Tan Yun yang menghilang, mata keruh Bai Cheng Tian mengungkapkan warna harapan. Dia menduga bahwa ketika Tan Yun dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 9, itu adalah hari pertarungan dengan dirinya sendiri. Dia menebak bahwa pada saat itu akan menjadi balas dendam Tan Yun yang sebenarnya. Sepertinya tidak akan lama sebelum Hong Meng God Realm akan memicu badai berdarah. Bai Cheng Tianzun tampak penuh harapan, itu bagus, sudah waktunya bagi pasukan keluarga Bai saya untuk memberikan kontribusi. 10 hari kemudian, Tan Yun tergantung di langit di atas dataran yang sepi. Merayu. Pada saat ini, langit di atas kepala Tan Yun adalah puluhan miliar sen di langit, diselimuti oleh awan gelap. Di awan gelap yang mengepul, kesengsaraan langit berkeliaran dan menari dengan kecepatan seperti naga, dan momentumnya sangat mengejutkan. Tan Yun berdiri di udara, menatap awan hitam seperti gunung, pupil bintangnya mengungkapkan kegembiraan yang tak terbendung. Bencana hidup dan mati Raja Dewa Hong Meng, aku telah menunggu terlalu lama untukmu. Ayo, setelah berteriak, Tan Yun menggunakan tubuh Tuan Hong Meng, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 12.000 kaki. Segera setelah itu, Tan Yun memadatkan armor Dewa Hong Meng. Ledakan. Dengan suara keras yang sepertinya berasal dari zaman kuno, di awan gelap yang menutupi langit, kekuatan emas sepanjang ribuan meter dan ratusan ribu bencana, seperti naga emas yang menukik turun dari lautan awan. Saat kesengsaraan surga kekuatan emas muncul, kekosongan dalam radius jutaan sen dipenuhi dengan retakan padat di ruang gelap. Di mana kesengsaraan surga kekuatan emas berlalu, kekosongan benar-benar runtuh. Ledakan. Kesengsaraan surga kekuatan emas tiba-tiba meledak di tubuh Tan Yun yang seperti gunung, dan Tan Yun sedikit gemetar, tanpa cedera, sementara kesengsaraan surga kekuatan emas runtuh ke udara. Berdengung. Kekosongan runtuh dalam getaran hebat, dan kekuatan kayu jatuh dari langit, memancarkan aura yang menakutkan, dan meledak pada Tan Yun. Tan Yun hanya mundur selangkah di udara, masih tanpa cedera. Boom, boom. Segera setelah itu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi, 3 kesengsaraan yang meluncur keluar dari awan gelap, datang satu demi satu menuju Tan Yun. Boom boom. Dengan 3 ledakan mengerikan, 3 kesengsaraan surgawi runtuh ke udara, tetapi Tan Yun masih berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Merayu. Segera, ada angin kencang di langit, dan 5 kesengsaraan cemerlang dari emas, kayu, air, api, dan bumi, muncul dari awan gelap, seperti 5 naga raksasa yang terjalin dan terus berputar, membawa langit yang pecah, dan menghantam tubuh Tan Yun. Bang! Dengan suara tanah, Tan Yun, yang setinggi 12.000 zang, dibombardir oleh tembakan, seperti gunung, tertanam di dataran dengan pasir dan debu yang mengepul, dan segera tanah retak. Dingin. Tan Yun meraung dan bangkit dari tanah menuju kehampaan jutaan kaki. Ledakan. Bencana tenaga angin tiba-tiba turun dari lautan awan dan menghantam Tan Yun lagi.
Retakan tiba-tiba muncul di Magnificent God Armor milik Tan Yun. Wajah Tan Yun pucat, dia menuangkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh ke dataran seperti bola meriam. Ledakan. Saat hendak jatuh ke dataran, Tan Yun tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya. Ketika bumi jatuh dalam radius jutaan kaki, tubuhnya naik ke langit dan berdiri dengan bangga di kehampaan lagi. Kekosongan itu retak, dan kesengsaraan kekuatan petir yang mempesona dan menggelegar, seperti naga guntur membuka baskom darahnya, bergegas turun, menelan Tan Yun di perutnya. Ada suara berderak keras di tubuh Tan Yun, dan kesengsaraan surga kekuatan petir menghilang, dan armor dewa yang luar biasa di tubuh Tan Yun langsung menjadi terfragmentasi dan jatuh dari tubuhnya. Tan Yun terkejut, dan kekuatan guntur dan kilat yang tersisa di tubuhnya runtuh. Di bulan berikutnya, kesengsaraan atribut yang berbeda membombardir Tan Yun tanpa henti dan tanpa ampun. Pada saat ini, Tan Yun telah lama menjadi pria berdarah. Setelah 1 bulan lagi, kulit Tan Yun hampir menghilang. Dia tampak seperti kerangka humanoid berdarah dan tampak mengerikan. Namun meski begitu, Tan Yun tidak meneriakkan kata kesakitan. Di antara sepasang murid raksasanya, beberapa masih bersemangat. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Tan Yun, dengan kerangka berbentuk manusia, terhuyung-huyung ke udara dari tanah, tergantung di langit. Merayu, berdengung. Di tengah angin kencang, guntur dan kilat, bencana yang mengandung kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, dan kematian, seperti naga berwarna-warni sepanjang 1 juta meter, perlahan-lahan meluncur keluar dari awan gelap, dan akhirnya melayang di atas kepala Tan Yun. Atas. Tan Yunang melihat kesengsaraan, matanya menunjukkan warna yang tegas. Dia tahu bahwa kesengsaraan surgawi ini adalah kesengsaraan surgawi terakhir, kesengsaraan surgawi Hongmeng. Pada saat yang sama, kesengsaraan surgawi Hongmeng sangat kuat, dan napas yang keluar sebelum tiba telah membuat Tan Yun ketakutan. Ledakan. Langit runtuh satu demi satu, dan kesengsaraan surgawi Hongmeng menukik dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengenai Tan Yun. Kaca. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada Tan Yun runtuh, dan darah menyembur seperti meteorit, membanting keras di dataran. Pada saat ini, tulang rusuk dada Tan Yun retak, dan tulang kaki dan lengannya hancur dalam bencana. Dia terbaring di tanah, sekarat, dengan darah mengalir di mulutnya. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun sangat terluka. Namun terlepas dari ini, Tan Yun sangat marah sehingga dia membuka matanya dengan susah payah, dan ada sentuhan kegembiraan di matanya. Dalam penglihatannya yang kabur, awan gelap di cakrawala menghilang dengan sangat cepat, dan setelah hanya 3 napas, mereka menghilang sepenuhnya, memperlihatkan langit berbintang yang luas. Sumber cahaya. Dalam pikiran Tan Yun, sumber cahaya dengan diameter 10 kaki muncul dari dataran yang puas dan hancur. Kemudian, itu meledak menjadi cairan kehidupan dan menyelimuti Tan Yun. Tulang kaki Tan Yun yang hilang terlahir kembali dalam sekejap, dan kemudian tulang itu meregenerasi darah, dan daging. Dan pulih seperti sebelumnya. Tan Yun dari Chiguoguo melompat dari tanah, dan ketika dia tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal, dia mengenakan jubah putih. Dia segera duduk bersila, memejamkan mata dan fokus pada kolam roh. Pada saat ini, ketika Tan Yun berhasil melintasi malapetaka, 9 janin Kaisar Suci Hongmeng di kolam spiritualnya mulai bergabung dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam waktu singkat, janin Kaisar Surgawi Hongmeng kental. Pada saat yang sama, jiwa Kaisar Suci Hongmeng jauh di dalam pikiran Tan Yun juga telah menjadi jiwa Raja Dewa Hongmeng yang semakin besar. Dengan lahirnya janin Raja Dewa dan jiwa Raja Dewa, itu berarti Tan Yun telah berhasil memasuki alam Raja Dewa kelas 1. Tan Yun berdiri sambil tersenyum, dan di bawah bintang-bintang, matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Surga tertinggi, Zanpeng, dan Dewa Lingxia, itu tidak jauh dari tanggal kematianmu. Setelah itu, Tan Yun naik ke udara dan terbang menuju kota militer Qingtian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat Tan Yun memasuki Raja Dewa kelas 1, kecepatan terbangnya meningkat tajam. Ketika dia datang ke dataran dari Great Army City, dia terbang selama 10 hari. Dan sekarang, untuk perjalanan yang sama, Tan Yun hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk terbang kembali ke kota militer Qingtian. Setelah Tan Yun memberitahu Bai Cheng Tianzun tentang keberhasilan malapetaka itu, dia memasuki lantai 36 menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi di Jingfu, alam dewa elit, dan terus memilih untuk berlatih dalam retret.
Waktu itu seperti anak panah. Setelah 150 juta tahun di menara, Tan Yun menyentuh penghalang Raja Dewa kelas 2. Segera, setelah 30 juta tahun, dia akhirnya memadatkan pangeran kedua Dewa Hongmeng di kolam spiritual. Dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 2. Tan Yun tidak melatih Tuan Hongmeng tingkat ke-26, tetapi memilih untuk terus meningkatkan wilayahnya. Waktu berlalu, dan 202.000 tahun telah berlalu di menara, dan janin Raja Dewa Hongmeng ketiga dipadatkan di kolam Tan Yunling, dan dia dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 3. Setelah 250 juta tahun lagi, rahim keempat Raja Dewa Hongmeng dipadatkan, dan Raja Dewa kelas 4 dipromosikan. Selanjutnya, butuh 300 juta tahun lagi untuk dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 5. Butuh 380 juta tahun untuk memasuki Raja Dewa kelas 6. Butuh 500 juta tahun untuk dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 7. Butuh 680 juta tahun untuk memasuki Raja Dewa kelas 8. Butuh 880 juta tahun untuk memasuki Raja Dewa ke-9. Ledakan. Saat menara runtuh, Tan Yun membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, menara itu telah berusia 3.390 juta tahun, dan dunia luar baru saja melewati 9.287 tahun. Ya, pada kecepatan kultivasi ini, sebelum kosmos runtuh, saya benar-benar dapat memiliki kemampuan untuk membunuh dewa leluhur primordial dan dewa leluhur primordial. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng urutan ke-26. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila, masuk ke dalam meditasi dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan berdiri di langit di atas benua Hongmeng. Sekarang, dengan Tan Yun melangkah ke Raja Dewa 9 kelas, benua Hongmeng di hati Hongmeng telah meluas hingga radius 90 miliar sen. Tan Yun melihat ke bawah ke cairan Dewa Hongmeng seperti danau besar di bawah, dan pada sebuah pemikiran, tiba-tiba, aliran cairan Dewa Hongmeng seperti naga raksasa mengalir keluar dari danau, dan saat berkeliaran di sekitar Tan Yun, untaian Dewa Hongmeng yang terpisah. Cairan, masuk ke dahi Tan Yun. Setelah itu, Hongmeng Senye mulai melahap kulit, daging, otot, tulang, organ dalam, meridian aneh dan 8 saluran Tan Yun, dan bahkan semua organ tubuhnya. Tidak ada waktu di menara, dunia telah ribuan tahun. 1000 tahun kemudian, Tan Yun, yang berada di lantai 36 menara duniawi yang mulia, tiba-tiba membuka matanya, dan pupil bintangnya mengungkapkan niat mendominasi untuk melihat semuanya. Rasakan luasnya dan kekuatan tak terbatas dalam tubuh. Betul sekali. Sekarang Tan Yun telah menyelesaikan pelatihannya pada tahap puncak dari tubuh Tuan Hongmeng urutan ke-26, memiliki kekuatan untuk merobek artefak kelas 10 terbaik dengan tangan kosong. Tubuh tiran Hongmeng. Tan Yun, yang duduk bersila, perlahan bangkit, tubuhnya membengkak liar, dan akhirnya mencapai 20.000 zang yang mengerikan. Armor Dewa Hongmeng. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, seperti seberkas cahaya tak terlihat yang naik ke langit, 3 miliar sen, 10 miliar sen, 30 miliar sen. Akhirnya, ia menembus 100 miliar sen dan tetap di 1600. Langit di miliaran abadi. Anda harus tahu bahwa alam abadi tingkat ke-7 yang biasa dari penguasa surgawi dapat mencakup 70 miliar li surgawi. Alam surgawi tingkat 8 yang kekal adalah 80 miliar li surgawi, dan alam abadi tingkat ke-9 Tianzun adalah 90 miliar li surgawi. Hanya dewa kemanusiaan, dewa segala sesuatu, yang kesadaran ilahinya dapat menembus 100 miliar sen, yang dapat mencakup wilayah 150 miliar sen. Tidak diragukan lagi, Tan Yun, yang sekarang menjadi dewa kelas 9, memiliki jiwa yang kuat yang sebanding dengan dewa segala hal kemanusiaan. Tan Yun menarik kembali kesadaran ilahinya, mengepalkan tinjunya, cahaya dingin tak berujung muncul di pupil bintangnya, mengangkat kepalanya dan tertawa, akhirnya menunggu hari ini. Saya akhirnya memiliki kekuatan untuk membantai Zanpeng, penguasa surgawi tertinggi, dan Dewa Lingxia, dan saya ingin mereka membayarnya. Aku ingin para dewa yang mengkhianatiku membayar hak mereka. Aku ingin menggunakan darah musuh dan nyawa musuh untuk membayar upeti kepada undetku yang tak terhitung jumlahnya yang meninggal secara tragis. Setelah tawa, Tan Yun tiba-tiba menyusut. Setelah kembali ke ketinggian normalnya, ia mengenakan jubah putih untuk melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti menara 35 lantai lainnya. Ketika dia siap untuk membiarkan istri, kerabat, teman, dan bawahannya meninggalkan bea cukai,
dia segera mengerutkan alis Jian, dan tidak ada seorang pun di menara. Di mana orang-orang? Tan Yun melangkah keluar dari menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi dengan kebingungan, muncul di Jing Mansion, dan kemudian melepaskan kesadaran ilahinya, menutupi seluruh alam ilahi elit, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun. Mungkinkah iblis ekstrateritorial menyerang? Su Bing dan yang lainnya pergi berperang. Diam-diam di sini, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju pintu keluar dari alam dewa elit. Pada saat yang sama, kota tentara Qingtian. Pada saat ini, pemandangan yang sangat menakutkan muncul, tetapi di luar kota Great Sky Army, iblis surgawi ekstrateritorial dengan nama beberapa ratus meter telah tiba di kota, ada puluhan juta. Pada saat yang sama, mayat di luar kota tentara Qingtian seperti gunung, ada mayat tentara keluarga Bo, dan ada juga mayat iblis surgawi di luar wilayah. Bau darah yang kuat menjijikkan. Dan dari tingkat pembusukan tubuh, dapat dilihat bahwa perang telah berlangsung sangat lama. Cepat, semua orang akan memasukkan kekuatan suci ke dalam formasi pertahanan yang hebat. Pada saat ini, Bai Cheng Tianzun, yang sudah menjadi alam abadi kelas 6, berdiri di udara dengan memar, berteriak serak ke arah para prajurit yang selamat di kota berteriak. Itu harus ditahan, jika tidak, begitu parit dihancurkan, pasukan keluarga Bo kita akan musnah. Tidak hanya itu, benteng kota, tentara besar akan jatuh, dan pasukan iblis surgawi ekstrateritorial akan langsung masuk dan memasuki alam Dewa Hongmeng. Kerabat kita, tanah air kita akan jatuh. Dengan auman Bai Cheng Tianzun, para prajurit yang terluka di kota mengangkat tangan mereka satu demi satu, melepaskan seberkas kekuatan suci ke langit, ke penjaga kota yang genting dan bergejolak. Pada saat ini, ada air mata di wajah semua Bai Jiajun, tetapi mata mereka setegas besi. Alasan mereka meneteskan air mata adalah karena kali ini pasukan iblis surgawi ekstrateritorial melancarkan serangan ke 100 benteng di alam Dewa Hongmeng pada saat yang bersamaan. Kota Tentara Langit adalah benteng utama untuk diserang. Tidak hanya itu, bahkan komandan besar iblis surgawi di alam semesta luar juga turun ke Great Sky Army City. Komandan besar iblis surgawi adalah wakil komandan semua iblis surgawi di luar wilayah, dan binatang surgawi dari kelas ke-9 alam abadi. Hahaha, manusia sialan, kamu tidak bisa menahan Great Sky Army City. Di atas formasi besar Great Sky Army City, iblis luar angkasa melangkah ke udara setinggi 10.000 kaki, memancarkan nafas 9 alam abadi, sepasang cakar tajam, terus-menerus membombardir formasi. Setan seluas 10.000 kaki persegi ini ditutupi dengan rambut emas panjang, dan meskipun tubuhnya dipenuhi luka besar, ia masih membombardir medan perang dengan gila-gilaan. Wakil komandan iblis yang meluncurkan serangan ke ratusan benteng di alam Dewa Hongmeng kali ini. Di bawah medan perang, di Great Sky Army City, kera iblis pembunuh langit, naga emas dan singa setinggi 10.000 kaki. Pada saat ini, mereka sekarat, dan seluruh tubuh mereka ditutupi dengan bekas luka besar yang mengejutkan. Di samping dua binatang, Xiao Long Snake, yang telah berubah menjadi tubuh, Miao Qingluan yang telah berubah menjadi Qingluan kuno yang sunyi, dan Tian Luolong Xiong Wang dan binatang buas lainnya telah terluka parah dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Mereka semua terluka oleh wakil komandan iblis. Bekas luka pada wakil komandan iblis juga tertinggal di pengepungan binatang buas. Saat ini, kera iblis surgawi, naga emas dan singa adalah binatang kelas 8 dari para dewa dan raja, dan mereka memiliki kekuatan untuk melompati alam abadi kelas 8. Kakak, tunggu. Di puncak Gunung Qingtian, Shen Subing, Raja Dewa 9 kelas, menopang langit dengan tangannya, dan kekuatan Raja Dewa Waktu dan Ruang mengalir keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke formasi pertahanan yang hebat. Dia pucat dan berkeringat. Di sebelahnya, Namong Yukin, Shen Suzhen, Tang Mengyao, Tang Xinying, Sue Zian, Gongsun Ruoxi, Murong Xixi, dan Zenji, yang juga Raja Dewa kelas 9, juga pucat, melepaskan kekuatan suci mereka ke kota. Dalam pertempuran besar, di belakang para wanita, Ouyang Duantian, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Guan Xuankui, Guan Xuankong, dan para dewa yang tidak disengaja yang sudah menjadi Raja Dewa kelas 9, juga tampak lelah, pucat dan melepaskan kekuatan suci mereka, mengalir ke parit. Jika bukan karena mereka mengambil tindakan, jika tidak, formasi pertahanan yang hebat telah dilanggar. Pada saat ini, kota tentara besar dalam bahaya. Selain itu,
Alasan mengapa semua gadis lebih tinggi dari kerajaan Tan Yun sebelumnya, tapi sekarang mereka masih kerajaan Raja Dewa kelas 9, itu karena pembangkit tenaga listrik kerajaan Raja Dewa kelas 9 tidak hanya membutuhkan retret jangka panjang, tetapi juga peluang terobosan jika mereka ingin melangkah ke alam abadi. Oleh karena itu, mereka masih berada di ranah Raja Dewa kelas 9. Saudari Sen, aku tidak tahan lagi. Wajah Suezian pucat, dan dia tiba-tiba menghirup darah. Ziyan, istirahat dan dapatkan kembali kekuatanmu. Sebelum Sen Subing berbicara, Tang Mengbo, yang merupakan saudara perempuan yang sama dengan Suezian, menasihati dengan ekspresi cemas. Kuek, jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal. Di atas formasi parit, Wakil Komandan Iblis Surgawi yang mencapai ketinggian 10.000 meter menyeringai dan berkata, benteng-benteng lain dari alam Dewa Hongmeng semuanya dikelilingi oleh monster surgawi di luar wilayah kita. Kamu sendirian dan tidak berdaya. Kamu semua akan mati kali ini. Setelah menyeringai, Wakil Komandan Iblis memandang pasukan besar iblis di luar kota Great Sky Army, dan dengan tegas berkata, 3 dewa utama dan Jenderal Iblis, datang dan serang formasi pertahanan besar dengan Wakil Komandan. Bawahan patuh. Dengan suara hormat, 3 dewa dan jenderal dari alam abadi setinggi 5.000 zang dan 6, terbang ke sisi Wakil Komandan Iblis Langit dengan kecepatan yang sangat cepat, melonjak dengan kekuatan sihir bergulir, cakar mereka mengepal tinju, dan dengan keras membombardir medan perang. Berdengung. Saat parit bergetar hebat, Sen Subing dan Tantai Sianer semua gemetar, dan gumpalan darah tumpah dari sudut mulut mereka. Subing, apa kabar? Masih bisakah kamu bertahan? Tangan kurus Bai Chengtian menopang langit, dan sementara kekuatan suci yang bergulir disuntikkan ke dalam formasi pertahanan kota, kepanikan muncul di matanya yang berlumpur, dan dia berteriak. Jika tidak berhasil, tolong beritahu Yuner dan biarkan dia meninggalkan Bea Cukai lebih awal. Seteguk darah keluar dari sudut mulut Sen Subing, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan ganggu dia saat mundur, kita bisa bertahan. Ya, jangan ganggu kakak ipar. Suezian tidak beristirahat, wajahnya yang pucat menunjukkan harapan yang kuat, saya percaya saudara ipar akan meninggalkan Bea Cukai. Ziyan benar. Namong Ruksue mengeluarkan darahnya dan berkata, ketika iparku meninggalkan Bea Cukai, dia pasti akan dapat mengusir pasukan iblis surgawi ekstrateritorial dan melindungi kota tentara Qingtian. Tantai Sianer berkata, jangan ganggu suamimu, kita bisa bertahan. Sebelum Tantai Sianer berbicara, langit di atas kepalanya tiba-tiba terombang-ambing, dan gerbang para dewa muncul. Ledakan. Saat pintu para dewa terbuka, seberkas cahaya putih meledak, berubah menjadi jubah putih Tan Yun dari puncak Gunung Qingtian. Ketika Tan Yun melihat darah menyembur dari istrinya, matanya langsung basah. Ketika Tan Yun melepaskan pengetahuan spiritualnya, dia menemukan penampilan tragis dari semua tentara keluarga Bo di kota tentara Qingtian, dan sungai berdarah di luar kota tentara dan menumpuk tubuh tentara keluarga Bo, terbakar di dadanya. Subing, Sianer, tunggu. Tan Yun berkata, dan segera, raungan mematikan bergema di seluruh kota militer Qingtian, semua saudara dari keluarga Bai, tunggu. Aku di sini, Jing Yun. Ketika tentara keluarga Bo yang putus asa mendengar tangisan Tan Yun, tiba-tiba ada keinginan untuk menangis. Di dalam hati mereka, Tan Yun adalah dukungan spiritual mereka. Karena dalam pertempuran yang sulit untuk mempertahankan kota, kata-kata paling menggembirakan yang mereka dengar dari Bai Chengtian adalah bahwa ketika Tan Yun meninggalkan Bea Cukai, inilah saatnya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pada saat ini, mereka akhirnya menunggu. Akhirnya menunggu sampai Tan Yun keluar. Detik berikutnya, semua teriakan gembira tentara keluarga Bai menelan kota tentara Qingtian seperti gelombang pasang. Saudaraku, jangan takut, tunggu sebentar, Tuan Jing keluar. Wow, Tuan Muda Jing akhirnya keluar. Petik 2 petik 2. Saat semua pasukan keluarga Bai menangis dengan gembira, Wakil Komandan Iblis Surgawi di atas formasi pertahanan, dan Tan Yun, yang melihat ke bawah di puncak Gunung Qingtian dari depan, melihat ranah Tan Yun, sepasang, murid raksasa menunjukkan penghinaan, warna. Kuek. Wakil ini berpikir bahwa Jing Yun di mulutmu adalah kekuatan yang sangat besar. Ternyata hanya semut kelas 9 di alam Raja Ilahi. Wakil Komandan memberitahu Anda bahwa hari ini Anda tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan bumi, dan Anda semua akan mati. Mendengar ini, Tan Yun meledak menjadi niat membunuh di matanya,
dan berkata dengan tajam, binatang, aku ingin kamu mempertahankan hidupmu hari ini. Aku ingin menggunakan mayatmu untuk memberi penghormatan kepada mayat hidup dari semua pasukan keluarga Boku. Wakil Komandan Iblis berkata dengan malu, sungguh semut yang sombong. Wakil Komandan melihat kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Kamu memiliki semacam pertempuran. Tan Yun mengabaikannya, seolah memikirkan sesuatu. Dia memandang Sen Subing dan berkata melalui suara, Subing, saya memberitahu Bailey Yaner lebih dari 15.000 tahun yang lalu bahwa jika iblis ekstrateritorial datang dalam skala besar, dia akan diberitahu sebelumnya. Bukankah itu datang? Dia sudah di sini. Sen Subing berkata dengan mata bersyukur, jika dia tidak memberitahu Bo Cheng Tianzun sebelumnya, saya khawatir kota tentara King Tian akan hilang. Dia sekarang kembali ke alam semesta luar lagi. Mendengar ini, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, oke, saya mengerti, kalian tunggu sebentar, saya akan membunuh wakil komandan iblis. Hati-hati, Sen Subing berkata dalam transmisi suara, wakil komandan iblis hari itu adalah binatang surgawi abadi kelas 9. Jangan khawatir, aku tidak masalah membunuhnya. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia segera menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, dan tubuhnya langsung melonjak hingga 20.000 zang besar. Pada saat ini, Tan Yun tidak khawatir Bai Jiajun akan meragukan identitasnya berdasarkan ukuran tubuhnya. Karena dia memutuskan bahwa setelah pertempuran ini, dia akan menaklukkan pasukan keluarga Bai. Armor Dewa Hongmeng. Dalam pikiran Tan Yun, Magnificent God Armor muncul di permukaan tubuhnya. Saat Harmony God Armor dipadatkan, Tan Yun sekarang memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak terbaik tingkat 12 dengan tangan kosong. Ledakan. Saat langit runtuh, Tan Yun naik ke langit dari puncak Gunung King Tian, dan pada saat yang sama menyampaikan kepada Bai Cheng Tianzun, cepat buka celah dalam formasi pertahanan yang hebat. Oke, mendengar kata-kata itu, Bai Cheng Tianzun mengorbankan sebuah token dan menembakkannya di atas kepala Tan Yun ke arah penjaga kota. Berdengung. Segera, di tengah turbulensi medan perang, celah dengan diameter 10 kaki muncul. Saat Tan Yun terbang keluar dari celah itu menghilang. Pada saat ini, Bo Jiajun yang terluka di kota tentara King Tian, ketika dia melihat tubuh Tan Yun setinggi 20.000 kaki di langit, dia berteriak kaget dan gembira. Ya Tuhan, lihat, Tuan Jing tidak tahu latihan fisik apa yang telah dia kembangkan, dan tubuhnya 2 kali lebih tinggi dari wakil komandan hari itu. Ya, itu mengejutkan. Kamu mengatakan Tuan Muda Jing, apakah itu lawan dari wakil komandan setan hari itu? Aku khawatir tentang Tuan Muda Jing. Jangan khawatir, Tuan Muda Jing pasti akan mengalahkan wakil komandan iblis surgawi dan menyelamatkan kota tentara surgawi kita. Petik 2. Petik 2. Ketika semua tentara keluarga Bai berteriak, wakil komandan iblis di langit di atas parit, memandang Tan Yun yang berdiri di udara, dan senyum muncul di pupil raksasa, manusia yang rendah hati, kamu pikir kamu bisa diatasi ketika Anda terlalu besar. Wakil komandan, berhenti bicara omong kosong, mati. Tan Yun menunjukkan niat membunuh. Kebodohan. Wakil komandan, menyeringai hari itu, dan memerintahkan 3 dewa dan jenderal abadi kelas 6 di sampingnya, pergi dan selesaikan dia untuk wakil komandan.